Kayak gimana? Saya ngejelasinnya mau ya gimana? Kalau misalnya kayak kemarin sistemnya gimana ya? Kayak coret-coret deskripsi gitu. Agak agak susah sih karena kayaknya kalau yang ini kan bukan nurunin rumus ya, karena ada beberapa atau saya share screen aja deh, saya ada materinya. Nah, iya boleh ya kalau gitu. Oke. Nah, atau dari yang mau dari awal atau memang dari yang kalian bingung aja? Yang dari kalian yang belum tahu. Ya, kalau misalnya ada dari awal nggak apa-apa sih ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, jadi kan kalau kalau XRD itu kan difraksi dari si sinar X. Iya, Nah, iya. dari si difraksi sinar X, nah sinar X itu kan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi sumbernya itu di sini gelombang elektromagnetik. Iya, Nah, iya. dari si sinar X itu dari mana dihasilkan? Gitu. Dari eh, mana ya? Penghasilan dari si sinar X itu dibuat dari tabung. Tunggu ya, sebentar, saya cari dulu.
Udah kelihatan kan? Iya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, jadi dari mana si sinar X itu dihasilkan? Itu dari si tabung tabung apa ya namanya ya ini ya, saya lupa. Tabung pembuat atau tabung yang menghasilkan si sinar X itu. Kan ini tabung ini ada di alatnya, di alat XRD-nya itu. Ada kayak kayak istilahnya apa ya? Tembakan gitulah istilahnya. Iya, Kayak iya. bentuknya kayak tembakan gitu. Jadi jadi di dalam tabung ini udah ada atau udah ada si elektronnya gitu loh. Jadi ketika ketika ini dialirin listrik, listrik kan mengandung elektron, ya, Mm-mm. mengandung elektron, yang kemudian terus si elektron itu menembak atau mengenai si dinding target di sini nih. Dinding target di sini. Mm. Nah, dinding target di sini. Nah, ini nih disebut efeknya efek Compton. Jadi hambur gitu dia. Dia hambur ke Oh iya, beberapa bidang yang ada di dalam si tembakan itu. Tuh. iya, iya, iya. Jadi dia jadi dia si elektron kan kalau misalnya nilainya si elektron kan banyak tuh nilainya. Apa dia belum nggak tahu nih menghasilkan apa kan. Jadi dia Mm-mm. ada efek hamburan di sini. Nah, keluarlah di sini si sinar X-nya. Itu Mm-mm. singkatnya begitu. Iya, iya. Kayak gini. Jadi di dalam tabung ini udah ada anoda, katoda, apa ya kalau kalian bisa cari apa gitulah pokoknya di tabung apa ini, saya lupa. Nah, itu. Nah, si yang jadi ditabrak ini kemudian dihamburkan, kemudian keluarlah Mm-mm. dari outputnya itu si sinar X. Nah, di XRD itu juga ada pakai dua anoda, tergantung nih di sini dua anoda, ada Mm-mm. Cu, ada Mo. Kalau Cu ini tembaga, kalau Mo itu molybdenum. Jadi panjang panjang gelombangnya itu yang Cu 1,5 Armstrong, kalau yang molybdenum 0,7 0,7. Armstrong. Nah, tergantung sih alatnya, alatnya itu. Kan di sini udah ada anodanya nih, ya, Mm-mm. udah ada anodanya. Nah, itu pasti panjang gelombang yang dihasilkan dari si sinar X nanti ya sebesar ini kalau anodanya itu berbahan Tembaga. Cu. Mm-mm. Ya, tinggal dicari spesifikasinya aja ke alfa, dia pakai Cu apa pakai Mo gitu. Iya, iya. Terus ini kayak dari nah ini. Nah ini kan kelihatan jelas nggak sih Pak? Perlu dibesarin. Ini ya. Nah, iya kelihatan ya. Nah, jadi yang tadi properties of X-ray itu kan ada di electromagnetic radiation, wavelength-nya sekian-sekian. Nah, di sini kita lihat misalnya X-ray itu nilainya itu di sini nih, 10⁻17 11. sampai 10⁻18 Mm. frekuensinya. Nah, panjang gelombangnya kan di antara 1 nanometer ya. Pokoknya seginilah. Jadi eh, energinya tinggi gitu. Jadi semakin semakin rendah wavelength-nya itu energinya semakin tinggi. Sini. Oh iya, iya. Oke, nah jadi gimana si si sinar X itu bisa menghasilkan atau memberi informasi kepada kita terhadap struktur material atau fase yang terjadi di material yang akan kita karakterisasi gitu. Mm-mm. Gimana caranya? Ini mungkin nanti. Nah, jadi nah ini diffraction by a single slit. Jadi ketika si sinar X itu keluar dari tabung itu, kan di sini Mm-mm. ada solid disk ya, material kita di sini Mm-mm. kan. Nah, entah entah di sini single slit atau or disk. Jadi solid di sini maksudnya ini padatan ya.
Iya. Maksudnya kan yang nggak berupa, ya hanya terbatas bentuknya gini aja, nggak ini representasinya aja, Iya. gitu. Nah, jadi kan sinar X datang nih misalnya dari Mhm. si tabung yang dihasilkan atau memproduksi si sinar X tadi kan, mengenai Iya. mengenai si padatan atau material kita. Nah, Mhm. tapi kenapa di sini kan jadi pertanyaan kalau misalnya kalian lihat, kenapa si sinar itu malah menghindari dari si materialnya? Mhm. Nggak menumbur ke sini, nggak menumbur ke sini gitu kan. Jadi hanya di sebagian permukaan di sisinya aja gitu. Mmm, mhm. Gitu kan. Tetapi ketika dia ada di bright spot-nya di sini, dia Mhm. malah mengumpul jadi satu di sini gitu. Mmm. Ya kan? Nah, jadi fenomena ini dihasilkan dari si sifat gelombang gitu. Ada yang namanya sifat gelombang pemantulan, Mhm. difraksi, interferensi, polarisasi, refraksi, dan dispersi. Nah, kalau misalnya mau dicari apa itu masing-masingnya. Iya iya. Jadi dari situlah ini efek dari si difraksi gitu. Jadi dia mengenai sisi sampingnya saja dari si solid di sini gitu. Ketika nyampe di Mhm. bright spot, dia akan mengumpul jadi satu gitu. Mhm. Nah, inilah nih jadinya. Jadinya di bright spot di sini jadi sisi terangnya itu sisi Mhm. terangnya hanya mengumpul jadi satu di sini gitu. Nah, terus langsung sini aja deh. Nah, nih. Hukum berat. Nah, jadi ketika tadi si sinar X itu kan, si sinar X tadi kan menumbur si material ya. Iya. Nah, menumbur material. Nah, jadi yang saya jelasin di sini juga nih, yang titik-titik biru ini nih latis ya, atau kayak kumpulan atom-atom dari si material. Jadi Mhm. makanya bentuknya itu beraturan. Bentuknya beraturan. Jadi ketika ada sinar yang datang di sini, ya, mengenai Mhm. si material atau mengenai atom yang di sini, gitu. Nah, Mhm. kemudian dia kan namanya difraksi ya, jadi difraksikan gitu. Tapi dengan panjang gelombang yang ini, dengan panjang Mhm. gelombang yang datang ini, dia sama Sama besar. besar. Ya, sama besar. Nah, gitu. Jaraknya dari mana? Jaraknya dari si antar per atom di sini. Antar atom di sini dengan di Mhm. sini itu disebut D, Di. gitu. Itu disebut D, gitu. Mhm. Kemudian eh, jadi kan ada di hukum Bragg itu ada 2 D sin theta ya, sama Iya. dengan n lambda ya. Mhm. Nah, N di situ tuh maksudnya adalah koheren dari penjumlahan interferensi gelombang yang paling terang. Kan ada N-nya itu 1, 2, 3, pokoknya bilangan genap ya. Bilangan genap, sorry. Bilangan pokok ya gitu ya. Iya. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi kan kita sering menggunakannya itu N-nya sama dengan 1. Mhm. Bener kan? Nah, N-nya sama dengan 1. Nah, kenapa kita menggunakannya N sama dengan 1 di situ? Nah, jadi itu N sama dengan 1 itu karena eh, fenomena dari interferensi konstruktif dan destruktif gitu. Mhm. Jadi ketika sinar S tadi datang mengenai material, nah gelombang itu datang itu secara beriringan gitu. Yang Mmm. kalau misalnya bisa dilihat dari sini. Ini kan bisa beriringan ya. Mhm.
Nah, beriringan nih dari ini jarak. Sebenarnya banyak sinar yang datang di sini, gitu Mhm. kan. Mengenai si per atom di sini kan. Cuma yang di sini cuma 2 gini kan. Banyak sebenarnya yang datang sinarnya. Tapi yang kemudian diukur yang menjadi si titik bright spot-nya tadi ya, titik Mhm. bright spot-nya tadi itu, eee, si sinar yang paling terang gitu loh. Jadi Mhm. sinar yang paling terang, makanya si N-nya itu sama dengan 1. Itulah sinar yang pertama kali datang yang mengenai bright spot yang paling terang. Kan kalau misalnya ada banyak sinar yang datang, Mhm. nah di sini. Nah, ini kan sinar yang paling pasti kan dia mengenai si bright spot yang paling di tengah kan. Dan Mhm. ada juga sinar yang banyak di sekitar sisi-sisi solid disk tadi gitu. Ada juga, tapi sinar itu nggak kalah terangnya daripada si sinar yang pertama kali datang atau yang di bright spot tadi di tengah itu, gitu. Mmm. Jadi itulah yang menyebabkan efek dari si gelap terang, Oh, efek dari iya gelap iya. terang itu. Jadi yang di tengah ini, adalah efek terang yang paling dominan, kemudiannya gelap, terang gitu. Nah, kemudian makin memudar gitu Iya iya. terangnya. Mulai dilihat nih. Ini kan paling terang nih, difraksi dari pattern-nya. Mhm. Jadi nilai N1 itu bisa digunakan yaitu dari efek si gelap terang. Nah, kemudian kenapa nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5 kenapa nggak 1,5 atau 2,5 gitu. Nah, ini gara-gara sih konstruktif. Jadi gelombang yang datang itu saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Jadi ketika gelombang itu datang dari si lembah Mhm. atau dari bukit, iya semuanya datang dari bukit semua, gitu. Ini Mhm. kan dari bukit nih, Iya. ini bukit. Nah, jadi datangnya ya ini bukit, ketika di lembah ya kemudian gelombang Gelombang yang lain kedua. juga dari, eee, bukit juga, bukit ke lembah, lembah ke bukit gitu kan. Jadi Mhm. dia kan, misalnya satu nih, satu satu gelombang ini datang, amplitudonya kan nggak seberapa besar dari yang ini kan. Nih Iya. kalau amplitudo itu dari puncak sini sampai ke sini, ini amplitudo. Nah, jadi ketika ada 2 gelombang yang beriringan datang mengenai material itu, jadi kan ketika dijumlahkan maka akan semakin besar nih gelombangnya, Mhm. ya kan. Nah itulah jadi gelombang itu bersifat konstruktif, interferensi konstruktif. Jadi saling menguatkan. Makanya nilainya itu tidak pernah, desimal, gitu. Ketika kalau misalnya desimal dia malah saling menghancurkan atau menghilangkan gitu. Jadi Mhm. ketika ada satu gelombang yang datang dari bukit, satunya gelombang yang dari lembah, nah ini kan Mhm. kalau misalnya bertuburan nol kan? Iya. Nah itu, jadi hasilnya di osilasinya itu hanya garis lurus saja, gitu. Mmm. Jadi kenapa ada si interferensi konstruktif dalam XRD itu. Jadi dia saling menguatkan karena nilai dari itu yang menyebabkan nilai dari N itu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Dan kenapa kalau kita menggunakan N1 itu karena itu efek gelap terang Mhm. yang paling, eee, yang paling terang pertama Mhm. gitu. Ya bisa aja kita menggunakan 2, 3, 4 tapi kan itu pastinya tidak, apa ya, tidak efektif karena itu efek dari terangnya berkurang, Mhm. Memudar. gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya, Ay? Oke, kemudian apa ya, Berarti kalau misalnya sinar X-nya itu enggak cuman ngenain materialnya itu cuman di sisi-sisinya itu aja ya, Yay? eee, gimana ya representasinya, iya, karena kan jadi itu efek dari si difraksi gitu loh. Jadi gelombang itu tahu gitu loh, kayak ya tadi kalian bisa pelajarin lagi masing-masing dari sifat gelombang gitu. Ada Mhm. pemantulan, interferensi, difraksi. Nah,
polarisasi, refleksi, dispersi. Nah, jadi kayak kita kan nggak bisa ngatur si sifat dari gelombang itu kan. Iya. Nah, jadi ketika gelombang itu mengenai si solid disk, dia kan anehnya kenapa nggak mantul di solid disknya gitu. Mm-mm. Tapi dia hanya di sisinya saja gitu. Hanya di sisinya saja. Nah, terus representasi dari ininya sebentar. Mana ya? Nah, ini nih yang tadi nih, gelap terang. Iya, iya, iya. Kenapa banyak banget materinya? Ini aja deh. Nah, jadi gimana prinsip kerjanya kita dapatkan nanti nilainya dapat 2 theta tuh ya. Dapat 2 Iya, iya. tetanya. Nah, jadi misalnya sinar ini datang nanti di sini ya. Sinar datang nih di sini. Nah, di sini kan Mm-mm. ada detektor nih. Detektornya dari sini nih. Ini kan detektor nih yang garis biru ini. Oh, iya, iya, iya. Garis biru. Itu sih detektornya. Nah, jadi detektornya ini bergerak sesuai dengan sudut yang ada dari sinar yang datang kemudian dipantulkan. Mm-mm. Nah, ini makanya disebut di sini kan theta nih, tetanya. Mm-mm. Nah, theta ini theta. Jadi dia tuh detektor ini bergerak sesuai dengan sinar yang dipantulkan. Jadi ketika misal tetanya itu dimulai dari 0,1 gitu ya. Jadi ya detektor ini bergerak sesuai dengan sinar yang dipantulkan. Jadi ketika misalnya detektor di sini, dia muter di sini nih, jalan tet gitu. Ya sesuai dengan Mm. sinar yang di sini yang dipantulkan. Jadi kan A, C, B, E itu panjangnya sama dengan sinar yang E di sini sama C di sini. Mm-mm. Jadi dia ya datang terus muter terus nih detektornya di sini. Gini. Jadi Mm. iya sesuai dengan kita aturnya berapa sih 2 tetanya itu. Tetanya maksud. Tetanya di sini jalan. Jadi makanya keluarlah nilai si eh, apa namanya 2 tetanya kan. Mm-mm. Nah, jadi kenapa sih eh, detektornya ini bisa menghasilkan nilai 2 teta yang berbeda itu kan tadi. Terus di setiap 2 teta di setiap 2 teta itu kan ada nanti munculnya peak ya kan. Peak Mm-mm. misalnya 2 tetanya 26 derajat itu quartz gitu kan 27. Nah, jadi kan jika si sinar ini mengenai material di sini kan tergantung si tetanya. Di sini misalnya tetanya di sinilah nih. Ketika detektor di sini berarti 2 tetanya misalnya menghasilkan peak yang tinggi gitu. Peak yang tinggi berarti kan si sinar ini mengenai atom yang dia itu bentuknya kristal gitu, bukan Mm-mm. amorf gitu, bukan amorf. Jadi dia bentuklah peak yang kerekam di detektor di sini gitu. Mm. Gitu. Nah, sebenarnya kalau XRD ini ya singkatnya begitu karena memang kalau mau dipelajarin dari awal saya juga belajarnya ini hampir berapa bulan ya? 2 bulan sendiri XRD Oh, kemarin kuliah. Karena memang pembahasannya banyak, tapi secara singkat ya materinya begitu aja sih sebenarnya. Memang nggak terlalu fundamental tapi memang banyak sebenarnya gitu. Kan kalau iya, iya, misalnya iya. untuk kalian komplek ya nggak tahu ya yang tadi saya jelasin udah cukup membantu atau memang udah cukup atau memang masih kurang gimana?
Udah cukup sih kayaknya ya. Ya gitu. Nah, ini nih. X-ray tube. Kalau misalnya tadi yang saya bilang tube dari si penghasil sinar X itu dapatnya dari mana? Ya ini kayak gini nih skematiknya. Jadi katodanya, anodanya di sini. Nah, anoda tadi kan misalnya Cu atau MO. Nah, dialirin lah listrik kan dari si katoda ke anoda. Aliran listrik ada elektron, nah kemudian menumbur si Cu atau MO tadi. Nah, ini menghasilkan si sinar X. Nah, Oh, iya iya iya. gini skematiknya. Jadi biasanya ditanya, emang sinar X-nya dihasilkan atau diproduksi dari mana? Beginilah. Kalau mungkin tadi belum kebayang, ya inilah kebayangnya nih. Iya iya. Ini X-ray tube, X-ray production. Nah, kemudian sini ada Bremsstrahlung apa ya? Lupa saya Bremsstrahlung. Coba kalian bisa searching nggak Bremsstrahlung itu apa? Bentar ya. Salah satu proses di mana sinar kosmik menghilangkan sebagian energinya di atmosfer bumi. Efek Bremsstrahlung kayak gitu. Sam. Iya. Saya sama XRD kok. Tahu. Enggak jelas. Tapi abis itu ditanyain XRD-nya mana? Tapi sebenarnya material konstruksi itu nggak penting tau pakai XRD. Emang ya? Iya, gua belajar sekarang. Untuk apa ngeliat beton ada fase struktur kristal? Ini nggak perlu, berarti benar ya? Nggak perlu banget ya? Nggak perlu banget. Bener ya? Kalau SEM baru perlu tuh. Iya lah. SRF. Ini ada lagi katanya radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan berkecepatan tinggi sehingga ketika ia kehilangan energi dan dibelokkan akibat berada di dekat inti atom. Ya. Jadi itu dari si yang ini nih di sini. Jadi kan tadi ada sinar tuh yang numbur si material ya. Atom deh. Kita ngomongin atom. Nah, atom. Nah, di atom itu kan ada kulit-kulit atom dan subinti atom. Ya, Kulitnya kan KLMN. Nah, sedangkan di subkulit itu ya berisinya di kulit K, di kulit L. Nah, di kulit K misalnya berarti kan subkulitnya ada SPDF ya, gitu. Kulit K ini cuma punya 2 elektron. Kulit L ini
punya berapa elektron? L. 6. 8. 6 apa 8. 8? 8 ya? Pokoknya segitu ya. Jadi di kulit K ini hanya bisa berisi 2 elektron. Oh, 8 ya, IL. 8 ya? 2, 8, 18 8. ya kayaknya. Ya, berapa? 288. 288. 28, 18 kayaknya. Oh, iya, iya. Bentar. Nah, jadi terus yang tadi Bremsstrahlung tadi kan sinarnya masuk, sinar dari si X-ray itu mengenai kan punya panjang gelombang dan energi ya tadi ya dari si X-ray, entah itu Iya, dari CO atau MO ya. iya. Nah, jadi masuk ke atom yang ada di kulit terdalam gitu, Mm-mm. di sinarnya, di sinarnya. Nah, di sini maksudnya ada K alfa atau K beta di sini. Kalau K alfa ini maksudnya dia itu perpindahan elektron satu tingkat gitu. Mm-mm. Misalnya dari kulit L ke K Oh, oh, atau oh. K ke L gitu ya. Nah, kalau misalnya K beta ini dia perpindahan elektronnya ini 2 tingkat kulit gitu. Jadi semakin besar energinya. Tapi yang biasa kan di sini ya entah fenomenanya K alfa atau K beta. Tapi secara teorinya ketika ada K beta itu berarti ya lompatannya itu dari si elektron kulit K ke M gitu. Kalau K Mm-mm. alfa dari K ke L gitu. Iya, iya. Nah, jadi ketika sinar itu datang kan mempunyai energi sekian gitu kan, Mm-mm. punya energi sekian. Dari si energi sekian tadi gitu menumbur si elektron yang ada di sini. Kan kalau misalnya inti atom kan neutron sama protonnya di sini ya. Jadi yang mengelilingi kulit atom itu hanya neutron, hanya elektron-elektron aja, Iya. hanya elektron. Nah, jadi ketika sinar itu datang punya energi tertentu, numburlah si elektron ini gitu. Nah, Mm-mm. si elektron. Nah, jadi energi eh, di sini kan lompat nih, ya kan, elektronnya Mm. keluar kan. Nah, jadi elektron di sini nih energi ikat dari si elektron dengan kulit ini tidak jauh lebih besar daripada energi dari sinar yang datang. Makanya dia itu Mm-mm. eksitasi, eksitasi ke kulit terluar gitu. Mm-mm. Eksitasi dari kulit keluar itu yang ditangkap oleh si detektor. Mm-mm. Yang ditangkap oleh si detektor untuk nah ini nih misalnya kalau spektrumnya K alfa, K beta, ya. Nih yang tadi nih, yang di taktometernya nih. Apa skematiknya? Jadi dia muter gini.
berbalik X-ray Hmm. source-nya. Makanya timbulnya difraksi pattern di sini. Nih, refraktometer fotogram. Ada yang mana ya? Jadi mungkin aja. Stasi elektron. Ini. Ini aja. Nah, itulah tadi jadi si sinar yang keluar tadi yang kita yang menghasilkan sinar apa eksitasi elektron ke kulit terluar itu kan jadi mempunyai energi. Jadi kan eh, elektron di sini keluar nih eksitasi Mm-mm. karena energi ikatnya kalah Mm-mm. atau lebih kecil dari si energi dari sinar yang datang. Benar kata. Nah, dia keluar ini kan pasti keluar nih mempunyai energi juga. Keluarnya itu kan Mm-mm. pasti memancarkan energi. Nah, energi yang keluar itulah yang ditangkap oleh si detektor untuk menghasilkan atau memberi informasi atom-atom apa aja yang ada di sini gitu. Atom-atom aja apa aja yang ada di material tersebut. Mm-mm. Kalau yang tadi definisi dari Bremsstrahlung tadi kan, kemudian Mm-mm. dibelokkan keluar. Energi itulah yang disebut sinar X karakteristik gitu. Jadi kan kalau misalnya di prinsip kerja XRF itu kan ada tuh sinar X karakteristik kan. Yang Iya, sinar X karakteristik itulah yang diukur kan, bukan si iya. sinar X-nya. Nah itu sinar X-nya dari Bremsstrahlung. Nah ya, ya begitu sekalian sama XRF sama aja fenomenanya nih. Nih karakteristik sinar. Cuma tanya bedanya. Nah, jadi terus kita dapat nih hasilnya dari si XRD. Kalau Mm-mm. XRD kan keluarnya
ya nilai oksida dan atom aja ya. Iya. Nah, keluar nih si sumbu X-nya itu 2 theta, sumbu Y intensity kan. Iya. Atau biasanya kalian nulisnya pasti A titik U gitu kan. Iya, iya. Nah, tahu apa A titik U itu sebenarnya? Enggak. A titik U itu arbitrary unit. Arbitrary unit. Iya. Atau itu sembarang. Jadi eh ini sebenarnya kan intensity kan. Intensity itu apa? Jadi sebenarnya kan intensity ini banyaknya cacahan atau yang sinar tadi yang datang itu yang ditangkap oleh detektor. Mm-mm. Itu. Jadi kenapa peak di sini tinggi? Ya karena berarti kan eh, cacahan dari si sinar X-nya itu ya tinggi, berarti banyak yang tadi ditangkap detektor tadi yang jalannya 2 tetanya tadi. Gitu. Iya, iya. Jadi ketika memang si 2 tetanya sekian, nah cacahan di 2 teta sekian itu banyak sinarnya. Makanya menghasilkan peak yang tinggi. Nah, jadi intensi di sini nih ya banyaknya cacahan yang ditangkap oleh detektor. Cacahan sinar X ya. Iya, iya. Nah, satuan itu dia yang tadi arbitrary unit sembarang. Jadi kita nggak tahu berapa banyak cacahan. Nah, bukan Mm. nggak tahu ya, maksudnya sembarang aja cacahan itu. Tapi kan nilai intensitinya bisa tahu kan seberapa banyak. Iya, iya. Nah, itu. Terus satu lagi ini deh kayaknya ketinggalan. Nah, ini. Nah, hukum berat tadi kan 2D sin theta sama dengan n lambda ya. Nah, dari udah tahu 2D sin tetanya dapat dari mana? Hmm. Kalau udah tahu nggak perlu saya jelasin berarti. Sebenarnya masih kurang paham sih ya kalau misalnya bisa dijelasin. Ini udah dijelasin deh nih. Jadi kita tuh dapatnya sebenarnya dari sin theta dulu, dari D sin theta. D tadi udah tahu dari jarak antar Atau lattice atau atom di sini ya. Jadi di iya. sini D, kemudian bawahnya itu D. Sebenarnya lattice kan tersusun. Ini kan kristal kita ngomongin kristal. Berarti kristal itu yang tersusun secara periodik dan teratur. Jadi Mm-mm. di sini D, ke bawahnya lagi D, ke atas D, ke kiri D, ke kanan D. Itu tuh jarak antar si atomnya, D-nya. Iya. Sin theta itu dari si Pythagoras, dari si material si ini atom kita tarik. Ini kan kita kalau misalnya turun kan membentur di sini, ini ke sini ya. Ini kan Iya. berarti kan panjangnya sama nih, AC, Mm-mm. BD ya. AC, BD. Kalau misalnya BE kan berarti nggak sama panjang. Ya. Mm-mm. Dapatlah kita makanya menemukan si titik si D ini. Jadi kita proyeksikan titik C, E, Oke. D. Dulu. Nah, ini nih yang udah ditulis nih, ya kan? ED atau kebalik sama aja ya, paham kan? Iya. Sama aja. Nah, si titik C ke E ini kan berarti D, jarak, D. ya Iya. kan? Nah, jarak. Nah, yang mau kita lihat kan berarti nilai yang akan diambil nih dari sininya berarti kan. Mm-mm. Nah, sin berarti kan depan miring gitu. Nah, sin depan miring berarti kan si DE sama si eh, EF ini sama nih. Iya. Berarti 2D D sin theta. D sin theta. Berarti si DE ini kita proyeksikan yang CDE aja ya yang di sini nih. Iya, iya. CDE. Nah, berarti kan kita mau nyari si DE-nya. Nah, berarti kan kalau
depan miring berarti sin kan? Iya. Nah, jadi jaraknya sama dengan si sin theta. D sin theta. Nah, kenapa terus muncullah nilai ada 2 D sin theta? Karena kan tadi yang dari awal tadi bisa bilang kan, sinar yang datang itu akan dibelokkan, itu didifraksikan. Itu yang besarnya sama panjang dengan sinar datang dan sinar pantul. Mantul. Nah, jadi AC sama sama besar atau sama panjang dengan BD. Nah, C sama titik ini dengan F titik ini itu sama besar. Itu makalah. Jadi kan otomatis nilai DE sama dengan nilai FF ini kan sama nih. Ya kan? Iya. D sin theta sama dengan D sin theta. Mm-mm. Nah, jadi kan penjumlahan. Di sini kan gelombangnya penjumlahan kan. Sinar Iya. datang ditambah dengan sinar pantul. Mantul. Nah, jadi DE ditambah F itu sama dengan 2D sin theta. Oh iya. Secara matematisnya itu kalian bisa ada di YouTube itu. Kalau mau dipelajarin. Kalau ini kan secara teori ya. Iya, iya. Tinggal matematisnya nggak sulit kok. Yang penting kalian tahu nih dari mana proyeksinya gitu. Sama dengan n lambda, n tadi ya sila udah tahu ya n tadi dari si gelombang yang saling menguatkan. Lambdanya ya lambda dari si CU-nya atau pakai MO gitu tergantung dari alatnya Iya, iya. gitu. Itu sih ininya yang udah saya rangkum cepet ya gitu. Iya, iya. Kalau untuk SRD XRF terus ada yang ditanyain atau kurang jelas paham? Untuk XRD udah paham ya? Terus ada lagi yang ditanyain Untuk SEM ya? SEM itu saya nggak ada materinya sih. Coba kalian yang ini aja deh apa namanya, saya belum dapat materi yang share screen terus ntar saya jelasin. Sebentar ya. Jadi kalau misalnya sih tadi kan apa ya namanya ya, sinarnya itu datang ya, sinar itu datang mengenai si material itu gitu. Jadi kita tahu dari sifat dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya si scanning elektron mikroskopinya ini dia itu ada si sampelnya itu di sini ya. Jadi dia itu datang nih si elektron source-nya itu sama yang kayak tadi. Ya, X-ray apa pembangkit atau penghasil dari si sinar X. Nah, tapi di sini ada beberapa komponen kan, ada secondary elektron, ada yang X-ray detektor. Nah, jadi yang ditangkap oleh si alatnya itu si secondary elektron detektornya ini, bukan di si X-ray detektor gitu. Kalau elektron source tadi kan keluar dia ini nggak menghasilkan sinar X-ray kan, belum menghasilkan nih di sini. Belum menghasilkan. Makanya ketika mengenai sampel itu pasti ada yang tereksitasi karena nilai dari elektronnya itu kan beda-beda tuh kan nanti sinar. Tadi X-ray-nya ditangkap,
makanya si X-ray ditangkap ini bisa menghasilkan dari si EDS gitu. Nah, secondary elektron di sini detektor bisa menghasilkan atau memberi informasi kita morfologi dari material kita gitu. Jadi hanya di luar saja dia mengenai si materialnya. Kemudian berbalik ditangkap oleh secondary elektron. Nah, yang saya belum belajar itu ada secondary elektronnya itu apa maksudnya gitu. Pokoknya apa elektron yang terpantulkan juga tapi yang ditangkap di si detektor di sini. Gitu sih, kayaknya cuma begitu aja kalau si SEM. Itu memang kalian pelajarin kalau memang nggak ada yang belum paham nih gitu, ntar misalnya malam atau apa, chat aja gitu, gimana ini cara ngejelasinnya gitu. Kalau misalnya saya di sini sebatas itu aja sih cara kerjanya memang kalau untuk si SEM. Jadi nggak terlalu fundamentalnya, nggak terlalu memang dalam gitu. Berarti itu tuh dengan XRD tadi itu sama-sama sinar X ya, ya? Nggak sama-sama sinar X sih, tapi pasti yang dihasilkan itu dari si elektronnya gitu. Elektron yang mengenai si sebuah sampel gitu. Kan semua itu berawal dari elektron kan, tapi di sini nih eh, bukan si sinar X yang mengenai si sampel gitu. Kalau tadi kan kalau X-ray itu kan elektron kita kita hasilkan dulu jadi X-ray baru untuk eh, karakterisasi gitu kan. Nah, tapi di sini kan X-ray-nya itu ditangkap sendiri, elektronnya juga ditangkap sendiri gitu. Jadi elektron yang ditangkap di secondary ini udah membawa informasi tentang morfologi. Jadi makanya ada dua nih di sini detektornya ada dua. Kalau untuk SEM gitu. Iya, iya, oke lah. Itu kalian baca-baca atau nonton YouTube di SEM gimana? Kemarin kayaknya saya sempet SEM tapi nggak terlalu dalam. Udah lupa. Kalian pelajarin, kalau memang ada yang bingung nggak apa-apa tanyain aja misalnya setelah ini gitu. Iya, iya. Ya, kalau Pak Roni kira-kira lebih banyak kemana ya yang harus saya lebih pelajarin lagi gitu? Kalau dia kan memang kuatnya itu fundamental ya, jadi yang kayak tentang itu si misal XRD nih, XRD itu fenomena tentang difraksi tentang ini. Nah, emang make apa gitu misalkan gelombang elektromagnetik apa, X-ray, dan lagi X-ray itu dibuatnya dari mana gitu, prinsip kerjanya dari mana lagi gitu, si X-ray itu bisa dihasilkan, nggak tiba-tiba kan ada nggak tiba-tiba X-ray itu datang kan. Nah ya gitu, itu terus yang kayak ya yang tadi udah saya jelasin sih, yaitu based on-nya dari apa yang saya dapat sama yang apa yang dia pernah ditanyain sama saya. Itu semuanya dari dia tuh yang kayak misalnya yang nggak pernah terpikirkan N itu sama dengan 1, 2, 3 itu kenapa nilainya N 1, 2, 3, terus kenapa nggak 1,5 gitu kan, 2,5 gitu. Oh iya, iya. Jadi begitu-begitu. Terus ada karena kan itu dari interferensi konstruktif destruktif. Nah, itu dari kayak gitu. Kenapa yang dipakai nilainya N1 itu pengembangan saya setelah belajar sih. Berarti Efek bapaknya, gelap terang. berarti bapaknya nanya benar-benar yang kayak XRD, SEM gitu-gitu yang ada di bab 2 gitu ya? Iya, gitu. Terus ada yang nemuin kayaknya pokoknya cari yang kayak nemuin Bram Strahlung gitu-gitu. Itu siapa penemunya gitu-gitulah. Si Sam ini ada nih siapa itu ya. Fenomena Sam ini ada yang penemunya gitu, fenomenanya. Oh, penemu-penemunya Kadang juga. iya, kadang ditanya tuh sama dia. Gitu. Cuma kan itu udah berapa tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang pengujinya jadi dia nanyanya karena jauh, jadi ya biasa aja. Oh ya, ada ya. Belum nggak tahu juga sih dia gimana.
Waktu itu ya berapa lama ya komprenya? Lama saya kompre. Dari setengah 9 sampai selesai keluar tuh jam 12. 3 jam lah kurang lebih kalau saya. Lama banget. Cuma kayaknya sekarang anak-anak sekarang nggak pernah lama sih komprenya. Sejam gitu palingnya. Iya sih ya. Ya, makanya. Ya, jadi lebih dikuatin kalau sama Paron itu fundamental dari beberapa ya dari materi yang itu yang tadi-tadi gitulah. Kayak Iya, iya. kristal tuh harus tahu kristal gitu-gitu. Terus penurunan rumus kan udah tuh gitu-gitu yang sederhana yang mencerminkan anak fisika biasanya itu kayak gitu. Iya, iya. Oke, Yay. Begitu. Makasih ya, Yay. Oh, oke udah nggak ada yang tanya lagi. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin bisa WA kali ya, Yay. Oke, siap. Ya.